Shalom, nama saya Meini Sompotan. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Sebelum menikah, saya dan suami saya berbeda keyakinan. Pada waktu itu, orang tua tidak mengizinkan kami menikah mengikuti kebenaran sehingga kami menikah sesuai dengan keinginan keluarga. Dari pernikahan ini, Tuhan mengaruniakan kami 2 orang anak, seorang perempuan yang saat ini dia berusia 26 tahun dan seorang anak laki-laki yang berusia 17 tahun. Seiring berjalannya waktu, suami saya mengalami sakit dan memutuskan untuk kembali memelihara hari Sabat. Banyak orang bertanya, bagaimana tanggapan saya terhadap keputusan tersebut? Jawaban saya sederhana. Saya tidak pernah melarangnya selama itu adalah hal yang baik. Terlebih dalam hal iman. Jika melalui jalan itu hidupnya menjadi lebih baik, mengapa harus dipermasalahkan? Selama hampir 27 tahun pernikahan, kami hidup dalam keluarga dengan latar belakang keyakinan yang berbeda. Namun, perbedaan itu tidak menghalangi kami untuk saling mendukung dalam pelayanan. Saya melayani sebagai seorang guru sekolah minggu, sedangkan suami saya melayani dalam tugas di gereja sebagai seorang diakon. Ketika ada kegiatan kebangunan rohani, saya sering hadir bersama suami dan jemaat. Walaupun saya rajin mengikuti kegiatan kerohanian, saat itu saya belum memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan lebih dalam dan memahami maksudnya dalam hidup saya. Banyak hamba Tuhan datang berkunjung, berdoa, dan memberi penguatan, tetapi hati saya belum benar-benar terbuka. Sampai pada suatu waktu, kami menghadapi masalah rumah tangga yang cukup berat. Melalui pergumulan itu, saya menyadari bahwa selama ini saya masih hidup jauh dari Tuhan. Kami berdua kemudian berkomitmen untuk saling mengampuni dan memperbaiki kehidupan kami di hadapan Tuhan. Dari situlah muncul kerinduan dalam hati saya untuk belajar firman Tuhan lebih dalam. Sebelum saya mengambil keputusan tersebut, suami saya mengingatkan bahwa ketika kita mau mengikut Tuhan, itu tidak mudah. Akan ada tantangan dan penolakan. Ternyata hal itu benar terjadi. Ketika saya mulai mengikuti suami beribadah, orang tua menentang keputusan saya. Bahkan kami sempat mendapat tekanan yang cukup berat dari keluarga. Namun saya bersyukur karena anak-anak mendukung dan tidak menghalangi keputusan saya. Hari demi hari membawa kami semua dalam pergumulan dan tentunya di dalam doa. Bahkan ada masa ketika saya harus pergi beribadah secara diam-diam agar tidak menimbulkan pertengkaran. Tetapi melalui doa dan dukungan jemaat, perlahan-lahan keadaan mulai berubah dan penolakan dari keluarga tidak lagi sebesar sebelumnya. Di tengah proses itu, keluarga kami kembali menghadapi ujian. Anak kami mengalami kecelakaan yang menyebabkan dia mengalami patah tulang di paha dan tulang hidung. Ia harus menjalani operasi dan beberapa kali perawatan lanjutan. Setelah itu, masih harus dirujuk ke rumah sakit lain untuk penanganan berikutnya. Keadaan tersebut menjadi masa yang sangat berat bagi kami. Saya harus bolak-balik mengurus berbagai keperluan, sementara pikiran dan perasaan sangat terbeban. Dalam kondisi itu, saya dan suami beberapa kali berselisih. Sebagai manusia biasa, saya merasa lemah dan tidak sanggup.
Namun di tengah pergumulan itu, saya terus datang kepada Tuhan dan dalam doa dan memohon kekuatan. Pada saat itulah saya semakin memahami makna firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 14 yang berkata, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu ikuti dan janganlah gentar." Firman Tuhan tersebut memberikan penghiburan dan kekuatan bagi saya untuk tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam setiap keadaan. Puji Tuhan, anak kami akhirnya dapat keluar dari rumah sakit, walaupun harus mengikuti ujian dengan kondisi yang belum sepenuhnya pulih. Tuhan menolongnya sehingga ia dapat menyelesaikannya dengan baik. Saat ini ia masih menjalani pemulihan dan kami terus berdoa agar Tuhan bisa menyempurnakan kesembuhannya. Melalui semua pengalaman tersebut, saya semakin yakin akan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saya kemudian mengambil keputusan untuk menerima kebenaran dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Saya berkomitmen untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan, menaati firman-Nya, serta menjadikan Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupan saya. Firman Tuhan yang terus menguatkan saya adalah Filipi 4 ayat 19, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Saya percaya bahwa setiap pergumulan yang dibawa kepada Tuhan dalam doa tidak pernah sia-sia. Tuhan mendengar, menguatkan, dan memberikan jalan keluar menurut waktunya. Kiranya kesaksian hidup saya ini dapat menjadi berkat dan menguatkan setiap orang untuk setia berjalan bersama Tuhan, apapun keadaan yang sedang dihadapi. Tuhan Yesus memberkati.